Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya diberi tayangan oleh orang Muslim. Orang Muslim ini ngirim tayangan Esra Soru. Ya. Esra Soru bikin khotbah di YouTube, lalu di-share ke saya. Lalu orang Muslim ini bikin komennya begini: Yesus mati sebagaimana Yunus di perut ikan. Ternyata Yesus di perut ikan itu nggak mati loh Pak HTD. Berarti Yesus itu tidak mati. Makanya dia tidak dikubur di tanah toh, masih bisa bernafas. Cuman ditaruh dalam gua. Kuburannya dibaringkan taruh dalam gua. Jadi Yesus itu tidak pernah mati. Sama dengan Yunus. Yunus juga nggak mati. Aduh ya. Pak Pendeta Esra Soru ya, sebagai sesama kolega, sesama pendeta, saya bilang gini, Pak Pendeta Esra Soru, please Anda keluar dari medsos. Silahkan Anda teriak-teriak di pinggir hutan, di pinggir laut. Ke laut aja Pak. Begini loh Pak, ayatnya sama Pak. Ya, Yunus 1 ayat 17, Yunus 2 ayat 1, linknya ke Matius 12 ayat 40. Ayatnya sama Pak Esra, tapi ayat ini di tangan Anda menjadi tafsir. Kenapa? Karena Anda tidak diurapi Roh Kudus. Gimana Anda diurapi Roh Kudus wong kamu menolak Yesus itu Roh Kudus? Roh Kudus itu emangnya siapa? Yesus. Kamu tolak. Makanya ayatnya sama. Matius 12 ayat 40, Yunus 1 ayat 17, Yunus 2 ayat 1. Tapi kok artinya beda? Beda Pak. Roh yang ada padamu bukan Roh Kudus, tetapi Roh Tritunggal. Siapakah itu? Yohanes 8 ayat 44, Bapa segala dusta. Itu roh yang ada padamu. Makanya membaca ayat yang sama, lain artinya. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik kata-kata saya. Semua pendeta Tritunggal sama-sama membaca ayat. Ayatnya sama. Kenapa artinya beda dengan Henry Tandianta? Ini penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah tanpa reserve. Aku nggak mau denger pengajaran lain. Kebanyakan orang yang mengatakan, aku percaya Yesus Allah Pak, tapi masih telinganya mendengar pengajaran lain yang di luar Allah Esa, dijamin Anda cepat atau lambat kembali ke kubangan. Namamu dihapus dari kitab kehidupan. Percuma. Gimana Pak? Jangan mendengarkan pengajaran lain di luar Alkitab. Kamu lihat sosoknya toh. Ya, Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Sama-sama, ayatnya sama. Ya, dibaca oleh pendeta Tritunggal, dikhotbahkan dengan beda dengan HTD. Ini penyembah Yesus Allah yang benar tanpa reserve, Pak. Saya tidak mau dan saya menutup telinga kepada pengajaran lain. Apalagi lihat pendeta Tritunggal. Mau saya belajar? No. Anda yang masih mendengarkan pendeta lain atau pengajaran lain di luar kebenaran Yesus Kristus satu-satunya Allah, dijamin kamu kubangan. Namamu dihapus dari kitab kehidupan. Kembar grup itu Yakub dan Alek. Ya, percuma kamu karena telingamu mendengarkan pengajaran lain. Ya. Oke. Yunus 1 ayat 17 sama Yunus 2 ayat 1. Yunus di perut ikan. Ikannya itu adalah malaikat, ya. Pak, kami nggak nyampe memahami kalau ikan itu malaikat. Ya sudah, memang otakmu nggak nyampe. Esra Soru, kamu nyampe nggak memahami bahwa ikan besar yang menelan Yunus adalah malaikat? Sama persis dengan keledai yang ditumpangi oleh Yesus. Itu juga malaikat. Sama persis tiang awan, tiang api pada waktu Musa membawa itu juga malaikat. Bintang yang membimbing orang Majus ke Bethlehem itu juga malaikat. Bisa nggak Pak Esra Soru, otakmu nyampe nggak?
nggak nyampe Pak. Tuh, denger para jemaat ya, sama ayatnya. Yunus 1 ayat 17, Yunus 2 ayat 1. Yunus tidak mati di dalam perut ikan, betul, malah berdoa. Yunus 2 ayat 1. Dari dalam perut ikan, Yunus ini doa. Oke. Jadi tidak mati Yunus, tidak. 3 hari 3 malam dalam perut ikan tidak mati, tidak. Sebab ada kata-kata atas penentuan Tuhan. Tuhan yang mau. Ikannya itu malaikat. Kok bisa nggak mati ya? Tuhan bikin Yunus nggak lapar. Ya. Karena ada kata-kata atas penentuan Tuhan. Baca Yunus 1 ayat 17. Atas penentuan Tuhan dimakan ikan besar. Ikan besar ini malaikat. Anda yang belum paham, Pak, ikan besar itu malaikat. Betul, ikut belajar sekolah Alkitab tempat kami. Nanti Anda ngerti. Oke? Jadi Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Mati apa hidup? Hidup. Lalu Yesus di dalam Matius 12 ayat 40 berkata begini. Sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, anak manusia juga akan 3 hari 3 malam di rahim bumi. Yesus bicara mati hidup atau 3 hari 3 malam? 3 hari 3 malam. Esra Soru ini membahas bahwa berarti Yesus nggak mati. Yesus sedang bicara 3 hari 3 malamnya, Pak. Yesus tidak bicara apakah mati atau tidak. Yesus tahu Yunus di perut ikan nggak mati. Tetapi Yesus dalam kubur mati. Ya. Makanya sampai orang dari pihak Muslim itu sampai ngomong gitu. Berarti Matius 12 ayat 40 ini membuktikan bahwa Yesus itu nggak mati ya Pak. Buktinya nggak dikubur dalam tanah. Jadi dia masih bisa bernafas Pak. Ya. Ayat Alkitab mengatakan maka matilah Yesus ya. Banyak ayat ya. Ketika mau dipatahkan udah mati, lalu dikafani, dikasih rempah-rempah. Rempah-rempah itu komplit ya, semua komplit sampai ini ya. Lalu dibaringkan dalam lubang kubur. Israel kayak begitu nguburnya, bukan ditimbun dalam tanah ya. Tapi di sebuah gua. Lalu gua itu gua baru, sudah disiapkan. Memang ada orang mau mati gitu, tapi belum mati. Kan ada aja orang yang nyiapin. Ya, atau mungkin besoknya gitu. Dipakai dulu oleh Yesus. Lalu, nah ini dia tutupnya belum dibuat. Tutupnya dibuat sampai malam. Nah ini dia lho Pak Esra. Maksud daripada Yesus 3 hari 3 malam akan ada di rahim bumi itu maksudnya supaya pikiran Anda bisa mikir. Yesus mati kapan Pak Esra? Sabtu. Halah, anak TK ketawa Pak. Unta ketawa, ayam ketawa. Lah 3 hari 3 malam nggak digenapi dong Pak. Ayo. Itu loh maksudnya. Maksudnya kenapa Yesus memberitahu tentang Matius 12 ayat 40. Sama dengan Yunus di dalam perut ikan, maka anak manusia akan 3 hari 3 malam di rahim bumi. Maksudnya biar pikirannya, otaknya Esra Soru mikir. Tidak mungkin Yesus mati di salib Sabtu. Gak mungkin. Lalu Bapak harus tahu dong ada sahabat besar ya. Ya udah, kalau nggak nyampe otaknya nggak usah. Saya juga nggak mau maksa. Tapi kami tahu bahwa Yesus mati hari Rabu. Rabu sore masukin lubang, kuburnya ditutup. Makanya gini kan, 3 hari 3 malam dalam rahim bumi. Kubur ditutup, batu yang gede dibikin dulu. Sampai dini hari Kamis. Anggap aja jam 1 tutup, blek. Sejak saat itulah Yesus dihitung dalam rahim bumi. Kalau masih belum ditutup ya belum. Dalam rahim bumi itu kan waktu sudah ditutup kuburnya. Pakai pintu batu yang gede itu. Bikin batu yang gede sejak sore orang pada siap-siap sahabat besar ya. Ya sampai jam 1. Jadi dihitung saja. Kamis siang, Kamis malam, Jumat siang, Jumat malam, Sabtu siang, Sabtu malam. Jadi dipastikan Yesus bangkit Sabtu malam. Diketahui oleh Maria Minggu subuh. Otakmu nyampe nggak Pak Esra?
Yesus bangkit Sabtu malam. Lah kalau kamu Yesus mati hari Sabtu, ayam pun ketawa, ini pendeta sekolah 9 tahun. Kok nggak ngerti ya Matius 12 ayat 40. Jadi Yesus mati hari Rabu. Mati beneran apa mati-matian? Mati beneran. Nanti dia bisa nembus dinding tuh. Ayo, Anda para muslim ya, yang saya juga mempertanyakan apakah pikiran Anda nyampe memahami ini. Ya, ayat Alkitab very clear membuktikan bahwa Yesus nembus dinding. Perhatikan baik-baik, bukan kok pintu kubur dibuka lalu Yesus keluar, "Halo, aku Yesus." Enggak. Yesus sudah keluar dulu, lalu pintu kubur dibuka oleh malaikat, ya. Dibuka oleh malaikat, Yesusnya udah nggak ada. Apakah Yesus keluar waktu pintu dibuka? No, Yesus nembus dinding kubur tuh Sabtu malam. Lalu diketahui kubur kosong Minggu subuh. Ya, Minggu subuh mulai rada pagi, Yesus ketemu pertama kali sama Maria Magdalena kan. "Jangan sentuh aku mau ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu." Clear? Jadi Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam, Yesus bicara yang 3 hari 3 malam. Tidak bicara Yesus mati, sementara Yunusnya kagak mati. Lalu Anda memakai logika simpang siur, tafsir, berarti Yesus nggak mati. Nih Pak, gara-gara ajaranmu itu orang muslim sekarang bilang loh, Yesus nggak mati loh Pak. Makanya Pak, demi kemurahan Allah, keluar kamu dari medsos. Sana ke laut, teriak-teriak ke pinggir hutan, atau tobat sebelum ajal menjemput. Pak Esra Soru, demi kemurahan Allah sebagai sesama hamba Tuhan, keluar kamu dari medsos. Kamu tidak layak mengotori medsos dengan teori kamu yang teologi itu. Ya. Dan kepada yang lain yang sudah mengimani Allah Esa, perhatikan baik-baik kata-kata saya. Jangan dengarkan pengajaran dari pendeta-pendeta Tritunggal. Kamu akan jatuh, kamu akan kekubangan seperti Alek dan Yakub, kembar grup. Ya. Seperti apapun, ya. Kamu selama masih mendengarkan, aku sedang belajar Pak 5 gadis. Dan pelitanya, jatuh kamu dari kubangan. Terbukti ya, Yakub dan Alek jatuh di kubangan. Apakah namamu masih ada di dalam kitab kehidupan? Dijamin dihapus namamu. Kalau kamu mengimani Yesus Kristus satu-satunya Allah, pasti telingamu tidak akan mau mendengar pengajaran dari pendeta lain. Pasti. Yang jelas-jelas dia Tritunggal. Clear? Jadi para jemaat, dengarkan baik-baik ini, ya. Saya menghimbau Esra Soru keluar dari medsos. Ya, kamu tidak layak mengotori medsos dengan ajaran-ajaran Tritunggal Maha Sesat. Keluar. Kamu ke pinggir laut, ke pinggir hutan. Ya, sana kamu teriak-teriak Bapakmu. Pengajaran-pengajaran kamu kayak gini, ya oleh orang-orang Muslim dikirim ke saya loh Pak. Termasuk soal 3 hari 3 malam dalam perut ikan itu kan malu-maluin. Ayo, Pak Esra, menurut kamu Yesus mati hari apa? Hari Sabtu, Pak. Ayam pun ketawa. Tidak terpenuhi 3 hari 3 malam. Bukan urusan mati atau hidup. Yunus nggak mati di perut ikan. Wong itu atas penentuan Allah, itu malaikat kok. Kamu nggak paham? Kalau ikan besar yang makan Yunus itu malaikat? Tidak paham. Sebab roh yang ada padamu bukan roh Yesus. Beda dengan HTD yang mengimani Yesus satu-satunya Allah tanpa reserve. Maksudnya, aku nggak mau dengar ya pendapat-pendapat dari pendeta yang jelas-jelas Tritunggal. Nggak mau saya. Ya, tanpa reserve saya mengimani Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, gara-gara tayangan-tayanganmu Esra Soru, ya, lalu dimanfaatkan oleh orang-orang di luar Kristen. Tuh Esra Soru aja bilang Yesus nggak mati. Wah, gawat kalau kayak gini. Kenapa ya? Ayatnya sama loh. Matius 12 ayat 40, Yunus 1 ayat 17, Yunus 2 ayat 1. Ayatnya sama.
Kenapa ayat ini di Esra Soru jadi menyimpang nggak karu-karuan? Sementara HTD mengatakan bahwa Yesus sedang bicara soal 3 hari 3 malam. Bukan bicara tentang Yunus tidak mati sementara Yesus mati. Ya, bukan bicara itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, para jemaat dengarkan baik-baik ya. Sekarang ini harus smart, harus cerdas, jangan mau lagi dengan doktrin-doktrin. Ingat, Efesus 2 ayat 20, ajaran itu harus berdasar rasul, nabi, dan Kristus Yesus jadi batu penjuru. Di manakah ajaran nabi, ajaran rasul, dan Kristus Yesus jadi batu penjuru? Di Alkitab. Makanya ajaran itu harus Alkitab, jangan doktrin gereja. Buku teologi Pak Esra Soru, buku teologimu satu lemari itu bakar. Keluar dari sinode. Nanti aku makan apa Pak HTD? Nah ini dia. Filipi 3 ayat 19. Tuhanmu adalah perutmu. Mikir dia. Jadi bukannya tidak tahu Allah itu esa. Ya Yesus Kristus bukan tidak tahu. Karena Esra Soru bisa baca loh. Yunus 1 ayat 25. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa. Juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi juru selamat itu harus Allah yang esa. Betul. Dan namanya Yesus Kristus. Betul. Esra Soru bisa baca. Tapi kalau dia laksanakan itu, dia dipecat dari sinode. Nggak bisa khotbah, nggak dapat makan. Tuhanmu perutmu. Filipi 3 ayat 19 sudah ditulis di Alkitab. Hari-hari ini atau hari-hari ini memang hari-hari sulit. Para pendeta yang bertuhankan perut akan ketahuan. Dia masih setia mengajarkan Tritunggal, sama-sama baca ayatnya sama, tapi nyimpangnya jauh banget. Perhatikan baik-baik para jemaat, sama-sama ayatnya sama, nyimpangnya jauh banget. Kenapa? Beda roh. Ya, orang yang mengimani Allah Esa diurapi oleh Roh Yesus. Sebab saya percaya Allah Esa itu Yesus Kristus Roh Kudus. Beda dengan Esra Soru. Esra Soru nggak percaya Yesus Kristus itu Allah. Percaya Pak, tapi satu-satunya Allah percaya nggak? Enggak Pak. Nah, jadi rohnya bukan roh Yesus. Betul, makanya ayatnya sama. Sama-sama Matius 12 ayat 40, Yudas 1 ayat 17, Yudas 2 ayat 1. Kok hasilnya bumi langit Pak? Betul. Sebab Bapa segala dusta. Yang mengurapi itu rohnya Bapa segala dusta. Buktinya dia nyembah Bapa kok. Saya mau ogah nyembah Bapa dari dulu. Ketika saya masuk di lingkungan Tritunggal, Bapak, saya nggak pernah. Ya walaupun saya nggak berdaya ya mengikuti doktrin itu, tapi dalam hati itu kok Yesus cuman putra ya? Kok Yesus dihina-dinakan ya? Saya sudah tahu tuh Yesus Allah, tapi ya tidak berdaya waktu itu. Ya, ketika kita memutuskan untuk keluar dan kita memberitakan itu ya tanpa reserve. Ingat, Henry Tandianta penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah tanpa reserve. Artinya, aku tidak mau mendengarkan pengajaran-pengajaran dari pendeta-pendeta Tritunggal. Jangan kayak Yakub dan Alek. Ngakunya percaya Yesus Kristus, tapi telinganya masih mau mendengar. Kubangan kamu, dan itu terbukti kekubangan. Dan dia berdalih ya, berdalih terus karena rohnya bukan roh Yesus, roh Bapa pendusta. Berdalih terus, ya. Udah diingetin, ya, tetap berdalih. Kenapa? Karena memang beda roh. Ya, Yakub dan Alek dulu pernah percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah. Sekarang keluar beda roh kan? Beda. Pinter berdalih sekarang Yakub dan Alek. Siapa sih Pak Yakub dan Alek, kembar grup? Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.